Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang negeri-negeri muslim yang terjajah. Kita masih dalam halaman 43, masih membahas tentang Palestina, ya. Ikuti aja ya. Jadi setelah kita ketahui ya bahwa kondisi Palestina itu dipengaruhi oleh perpolitikan Amerika, terutama pada masa Presiden George Bush terakhir, pada saat terakhir kemarin ini ya. Kita juga tahu bagaimana pemimpin Palestina pada waktu itu, Yasser Arafat, ya, betul-betul menjalankan rencana Amerika maksudnya, dan juga mengikuti apa yang kemudian diarahkan oleh Eropa tentang bagaimana pelaksanaan kalau boleh dibilang janji palsu dari peta jalan damai yang ditawarkan oleh Amerika, bahkan juga oleh Eropa. Intinya mereka menjadikan Palestina ini adalah tanah jajahan, tanah garapan mereka untuk kepentingan Yahudi. Nah, kita akan bahas di sini bagaimanapun keadaannya ya, selama Eropa mendukung Arafat ya, dan hubungan Arafat dengan Eropa, terutama Inggris, terus berlangsung, maka begitu juga hubungan Eropa dengan Arafat akan tetap berjalan. Jadi selama dukungan dari Eropa kepada Yasser Arafat ya, yang kalau boleh dikatakan dia berdiri atas dua kaki di situ, antara Eropa dan Amerika, maka terus berjalan di situ. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apakah mungkin bagi Eropa untuk tetap memberikan dukungan? Nah, apakah mungkin Arafat yang kemudian dia telah berdiri istilahnya itu dalam satu kaki atau bahkan menghadap kepada Amerika mau didukung oleh Eropa juga, yang kemudian tentu maksudnya di sini bersaing dengan Amerika di Palestina itu ya. Nah, bahkan akankah Eropa tetap berseberangan dengan rencana Amerika? Nah, karena ini tadi, jadi rencana Amerika itu menginginkan dua negara, ada negara Palestina, ya kan, dan negara Yahudi. Sedangkan Inggris dan tentu saja Eropa menginginkan satu negara, yaitu negara Yahudi, dengan bagian ada dalam negara Yahudi ini adalah Palestina, ya. Nah, ini sama-sama sebenarnya tidak terrealisasikan ya, tidak ada kemudian ini bisa terlaksanakan. Nah, bila rencana tersebut telah menjadi sebuah keputusan yang serius, bagaimana? Apakah Eropa akan tetap berseberangan dengan Arafat? Nah, kenyataannya Eropa tidak akan mampu meraih tujuan akhirnya apabila Amerika telah memutuskan untuk merealisir rencananya tersebut. Alasannya karena ada sebagian besar persoalan. Eropa berseberangan dengan Amerika sehingga Amerika telah membuat keputusan yang tegas, maka Eropa akan tersingkirkan. Apalagi jika hal itu memberikan peluang bagi Eropa untuk bergandengan dengan Amerika merealisir sebagian kepentingan ya, dalam berbagai perkara yang juga diinginkan oleh Amerika. Karena itu dukungan Eropa kepada Arafat akan semakin surut jika Arafat gagal, dan permainan dengan menggunakan Arafat pun akan gagal atau merugi pula. Akhirnya Eropa berpandangan bahwa kebersamaannya dengan Arafat tidak akan dapat merealisir kepentingan-kepentingan mereka. Jadi sebenarnya dia tahu, karena memang peta jalan damai, rencana Amerika merealisir ada dua negara di situ, yaitu negara Yahudi dan Palestina. Walaupun negara Palestina sampai sekarang itu tidak terwujud dengan benar,
Nah, ini adalah sudah langkah yang lebih dahulu ketimbang Inggris di situ. Nah, perlu diperhatikan bahwa persoalan pergantian kepemimpinan yang menjadi sebuah kegalauan antara dilakukan atau tidak, ya. Lagi pula PLO tetap bersikeras mendukung presiden simbolik yang terkekang otoritasnya. Nah, jadi gitu. Jadi sebenarnya PLO Palestinian Liberty Organization, jadi organisasi kemerdekaan atau pembebasan Palestina, PLO itu, ya, itu menginginkan Palestina itu betul-betul seperti yang Amerika mau, yaitu ada negara yang merdeka. Padahal kita tahu masalah di Palestina itu adalah masalah adanya Yahudi itu, masalah adanya Israel itu, ya kan? Harusnya yang diusung oleh orang mukmin, ya, oleh juga seluruh kaum muslimin, mengusir Yahudi, itu kan, mengusir Israel. Tapi mereka malah membiarkan, ya, tentara Israel membiarkan orang-orang Yahudi dengan entitasnya, dengan negaranya itu berdampingan dengan mereka, yang mereka itu punya wilayah tapi nggak punya kedaulatan sebagaimana negara, nggak ada tentaranya. Coba bayangin gimana negara nggak punya tentara, nggak punya polisi, keamanannya itu nggak di tangan orang Palestina, ya. Walaupun ada presiden boneka, presiden Palestina yang pada waktu itu adalah Yasser Arafat. Nah, ini tidak sesuai dengan rencana Inggris, rencana Eropa. Eropa itu pingin tidak ada negara Palestina, yang ada adalah satu negara Yahudi saja, Israel saja. Baru orang yang Palestina itu di dalamnya tinggal misalnya satu provinsi. Nah, ini berbeda. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini, ya kan, Israel mengambil keuntungan baik dari sini maupun dari sana, dari Amerika, dari Inggris, ya, atau Eropa sama diambil juga, sambil, ya kan, terus melakukan pembantaian terhadap manusia, Masya Allah. Jadi pada saat sudah ada kesepakatan, mereka membantai sampai saat ini. Pekan kemarin, ya, pada saat bulan Ramadan, pada saat ini Masjidil Aqsa, bayangkan tuh, Masjidil Aqsa digeruduk oleh tentara Israel, disuruh pergi orang-orang dari dalamnya itu. Bahkan ada warga Palestina itu yang ditembak, ya kan, diusir itu dari masjid yang kemudian itu dianggap sebagai milik kaum muslimin, milik orang Palestina. Belum lagi di daerah tepi barat, belum lagi di daerah Gaza. Gaza itu yang seperti saya katakan di bagian atas dekat terusan Suez, nanti dilihat di situ. Sebelah situ Gaza, atau di tepi barat di wilayah yang memang di situ perbatasan antara dua pembelahan kota Yerusalem di situ. Diusir. Bahkan saya dapat foto, ya, ada seorang pasangan orang Palestina itu datang ke satu rumah, yang rumah itu adalah rumah dia. Sedang sedang ditunggui, sedang dijaga atau oleh pasangan orang tua juga dari orang Yahudi. Coba bayangkan, yang dia itu diusir oleh tentara, lalu rumahnya dikasihkan kepada orang Yahudi itu. Jadi dirampas betul-betul. Nah, ini yang kemudian dilakukan oleh Israel. Saat kemudian negara-negara dunia dalam tanda kutip pura-pura mengatur urusan Palestina, mengatur urusan Timur Tengah ini, dia terus membantai dan mengusir orang-orang Palestina di tanah kelahiran atau di tanahnya sendiri. Bahkan pohon dan bangunan pun dihancurkan, ya. Sementara itu sang presiden yang terkekang, ya, pura-pura atau tadi boneka saja dan berada dalam kendalinya, sama sekali tidak tersentuh oleh keburukan Israel sedikit pun. Ini mengingatkan pada bencana Juni tahun 1967,
tatkala mengulang-ulang ucapan selama sang pemimpin dan sang ketua selamat, maka tanah air juga dalam keadaan baik walau sebagian besarnya telah dirampas. Jadi pada waktu itu ya, orang-orang Islam itu, orang-orang yang tergabung dalam Persatuan Liga Arab atau Persatuan Orang-orang Arab itu berperang dengan orang Israel. Tapi dia pura-pura ngapain? Pura-pura ngalah gitu. Pura-pura ngalah ya, atau ngalah beneran. Itu bisa jadi gitu. Jadi bukan pura-pura lagi, jadi ngalah beneran dengan Israel. Kata mereka, Israel ini sangat kuat sehingga dia kalah dalam perang 6 hari di tahun 1967. Tapi kemudian keluar muncul, nggak apa-apa selama pemimpin negara Palestina pada waktu itu ya, selama orang-orang Palestina itu pemimpinnya itu selamat, maka sebenarnya tidak terjadi kekalahan. Yang ada adalah sebagian besar wilayah saja yang kemudian di situ mengakhiri konflik antara Israel dan Arab pada waktu itu. Padahal bukan itu. Israel tetap bercokol di Timur Tengah tadi, di bumi Palestina, sedangkan kemudian dibiarkan oleh kaum muslimin. Pemimpinnya sampai sekarang ini membiarkan semuanya. Nah, ini seruannya. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya dalam persoalan Palestina ini, para penguasa yang ditelikung musuh tidak akan mampu membebaskan dirinya dari kotoran najis Yahudi. Jadi orang Yahudi sampai sekarang ini itu bekerja sama dengan semua pemimpin-pemimpin negeri-negeri kaum muslimin, termasuk Turki, termasuk Indonesia, walaupun tentu tidak secara langsung kalau di Indonesia, tapi sama, diam saja. Arab, Yaman, Mesir, apalagi semua mereka mengambil pengkhianatan terhadap umat dengan cara apa? Bekerja sama dengan Yahudi. Mereka akan selalu menyerahkan kemuliaan umat kepada orang-orang Yahudi itu sampai kapanpun, demi menjaga singgasana kekuasaan boneka serta mahkota kehinaan mereka. Jadi mereka ini apa? Menjadi pemimpin boneka. Kemarin misalnya dalam perang Rusia dan Ukraina, ya kita bahas dalam masalah itu. Dalam perang Rusia dan Ukraina, ternyata yang mendukung Rusia pada waktu itu adalah siapa? Ya, Israel. Israel mendukung juga itu Rusia. Ya. Lalu kemudian bagaimana? Israel malah kemudian bekerja sama, bertemu antara dua pemimpin, yaitu pemimpin Turki dan pemimpin Israel. Padahal Turki itu adalah katanya memusuhi Israel, kerjasama, salam-salaman. Kalian kalau lihat itu ada itu fotonya, Erdogan dengan pemimpin Israel. Mereka ngapain? Mempertahankan kepemimpinan boneka yang penuh dengan kehinaan. Itu dalam bahasa di sini. Otoritas Palestina yang lemah lagi terkekang tidak akan sanggup membebaskannya. Bumi Palestina telah ditaklukkan oleh umat, ya, dan dibebaskan dari tentara salib oleh Salahuddin. Saat ini Palestina memerlukan generasi penerus Umar dan Salahuddin Al-Ayyubi agar bisa dibebaskan dari kotoran najis Yahudi. Tuh coba. Jadi dulu pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu, Palestina itu berhasil difutuhatkan, ditaklukkan, masuklah dalam wilayah Islam. Sampai kemudian Umar bin Khattab berangkat ke Damaskus, ke Baitul Maqdis pada saat itu, mendapat kunci kota Palestina, mendapat kunci Baitul Maqdis itu. Ternyata tentara salib pada waktu itu berikutnya, generasi tahun-tahun berikutnya datang lagi, mau mengambil alih Yahudi itu, bukan Yahudi, Eropa pada waktu itu ngapain? Menduduki Baitul Maqdis, menduduki Palestina. Dihantam lagi, dibebaskan lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu generasi-generasi beberapa abad berikutnya. Bebas lagi.
berdiri lagi, bersih lagi itu tanah suci kita. Jadi itu tuh tanah suci umat Islam. Baitul Maqdis itu tanah suci umat Islam. Sekarang datang lagi orang Yahudi, pemimpin-pemimpin umat Islam di seluruh dunia diam. Bahkan pemimpin Palestina juga telah dibuat boneka oleh mereka, yang dijadikan boneka juga diam. Padahal ini adalah najis, kotoran bagi tanah suci kita. Nah, persoalan Palestina bukan hanya persoalan bagi penduduk Palestina atau bangsa Arab saja. Ini dia. Ini persoalan kita sekalian. Ya. Melainkan pada kenyataannya adalah persoalan Islam. Jadi orang Islam itu harusnya paham inilah masalah kita. Ayah kok jauh-jauh amat, kita ini kan mikirnya masih belajar bahasa Arab, belajar Quran, belajar apa? Tidak, anak sekalian. Apa? Kita ini harus memiliki visi politik yang luas. Bahwa urusan Palestina adalah urusan umat Islam. Urusan Islam itu sendiri, kitalah yang bertanggung jawab. Kalianlah yang nanti melahirkan generasi-generasi seperti Umar bin Khattab dan Salahuddin Al-Ayyubi, yang bagaimana? Yang membebaskan bumi Palestina itu. Gitu. Jadi harus diajarkan kepada anak-anak kita. Ini musuh kita. Siapa? Israel ini yang telah ngapain? Merebut tanah suci kita. Harusnya gitu. Jadi visi politik itu tinggi. Sama seperti siapa? Ya, Muhammad Al-Fatih. Masih kecil itu sudah diajari, kamu yang nanti menaklukkan Konstantinopel. Coba. Kita berpikir nggak? Kalau kita ini belajar, menghafal Quran, mempelajari sakofah Islam, untuk apa? Membebaskan umat Islam dari penjajahan di seluruh penjuru dunia. Gitu. Kok tinggi amat kita ini cita-citanya? Ya iyalah. Gitu. Kita ini mewarisi bumi. Ya kan? Kita ini bukan cuma tinggal di Ciputat ini, bukan cuma tinggal di Tangerang ini, bukan cuma tinggal di Pulau Jawa ini, bukan cuma tinggal di Indonesia ini. Tapi kita adalah apa? Orang yang harusnya mampu mengelola bumi, gitu. Seluruh penjuru tadi. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi orang Islam harusnya paham bahwa apa? Bahwa permasalahan Palestina adalah permasalahan Islam itu sendiri, permasalahan umat Islam. Persoalan Palestina adalah persoalan negeri Islam dan tempat-tempat suci Islam yang telah dirampas oleh Yahudi kufur dengan bantuan dari negara-negara kufur adidaya, yaitu Inggris dan Amerika, serta dengan pertolongan dari para penguasa kaum muslim yang menjadi kaki tangan mereka. Jadi sebenarnya itu dirampas negeri kita. Harus ingat ini, berulang-ulang ini, ya, negeri kaum muslimin yang dirampas, tanah suci umat Islam yang dirampas. Kadang sedih kita ya, banyak umat Islam yang datang ke Baitul Maqdis hanya apa? Berdharma wisata. Ada juga, ya memang ada juga yang kemudian di sana berziarah, ada juga yang kemudian melakukan apa? Ya tadi perlawanan. Harusnya gitu, tapi tidak bisa kecuali dengan kekuatan tadi negara, pemimpin umat Islam. Ya, gimana coba tuh membebaskannya? Ya. Ini persoalan kaum muslimin. Siapa yang membantu itu? Negara adidaya, Amerika, Inggris. Ya, mereka merampas, membantu Yahudi untuk mendapati tadi negeri Palestina ini. Ya. Palestina adalah negeri Islam dan merupakan bagian selatan dari negeri Syam yang telah ditaklukkan oleh kaum muslimin dengan darah mereka. Karena itu tidak ada sejengkal pun tanahnya yang luput dari telapak kaki kuda seorang mujahid, ataupun yang lolos dari setetes darah seorang yang syahid. Palestina adalah milik seluruh kaum muslimin, dan kaum muslimin wajib mengorbankan darah
dan nyawanya untuk mengambilnya kembali. Pengabaian terhadap bumi Palestina walau hanya sejengkal adalah pengkhianatan kepada Allah, pengkhianatan kepada Rasulnya dan seluruh kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kaum muslimin berjihad untuk menyelamatkan Palestina dari cengkraman negara Yahudi, sekaligus melenyapkan institusi Yahudi dari Palestina, serta memusnahkan hegemoni Amerika dan negara-negara kufur lainnya. Coba, itu kita bebaskan. Coba, kalau diri umat nggak sadar tentang ini, dia akan berkutat dengan masalah sepele, masalah kecil, ribut aja mereka. Padahal harusnya umat itu, umat Islam, punya cita-cita yang tinggi, mendidik generasi untuk apa? Melahirkan tadi Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi bukan masalah remeh-temeh bagi umat Islam ini. Gitu. Wah, kalau gitu masalah kecil gimana? Ya tetap diselesaikan, tapi bukan itu. Bukan itu yang jadi tujuannya. Ya, kita harus merebut kembali Palestina. Ini semangat. Kalian belajar itu bukan cuma sekedar buat diri sendiri, gitu, tapi mempersiapkan generasi yang akan menang nanti ke depan itu. Nah, inilah persoalannya, dan ini pula kenyataannya. Ya, persoalan ini telah beralih menjadi objek perseteruan internasional antara Amerika dan Inggris sepanjang abad silam. Jadi sebenarnya mereka yang jadi berebut, padahal nggak selesai itu Palestinanya. Artinya persoalan Palestina telah menjadi salah satu masalah hubungan internasional. Kondisi ini terjadi setelah runtuhnya negara Utsmaniyah, lalu negara-negara barat kufur menguasainya dan mereka ulang dan mereka itu apa? Membuat rencana ulang, membuat mereka itu bukan mereka ya, mereka ulang, gitu bahasa mereka ulang. Jadi membuat desain ulang, yang bagaimana yang wilayah tersebut menjadi wilayah yang sama sekali baru sesuai dengan pandangan mereka, gitu. Jadi seolah-olah Palestina itu terpisah dengan Yordania, terpisah dengan Damaskus, terpisah dengan juga di situ dekat situ Libanon, terpisah dengan Mesir. Padahal itu satu kesatuan negeri kaum muslimin. Coba kalian lihat nanti di peta tuh, di mana Palestina itu, dekat mana dia? Dekat Mesir, dekat Libanon, dekat Yordania di situ, dekat Damaskus di situ. Ya kan? Dekat Saudi di situ, bahkan dekat di atas sebelahnya itu ada Turki di situ. Coba, gimana ini? Seolah-olah masalah Palestina adalah masalah Palestina itu sendiri, padahal masalah Palestina adalah masalah umat Islam yang harus membebaskannya dari cengkraman Yahudi. Ya. Penduduk Palestina telah dinaungi oleh perseteruan tersebut sepanjang abad lalu, dan hingga kini mereka tetap harus mengorbankan darah dan nyawanya sebagai harga yang harus dibayar demi merealisir sejumlah target. Target tersebut pada umumnya adalah pengorbanan dalam melayani negara-negara kufur penjajah. Masya Allah. Jadi para pengkhianat dari bangsa Palestina sendiri itu sebenarnya mengorbankan rakyatnya untuk apa? Berdamai dengan penjajah tadi. Amerika pada abad terakhir dari sejarah perseteruannya di Palestina telah menempatkan pengaruhnya yang semakin kuat di wilayah itu. Tidak hanya terhadap para kaki tangannya saja, melainkan juga terhadap para kaki tangan Inggris. Mereka tidak sanggup melawannya. Andai pun mereka dapat menjegal, maka segera Amerika Serikat bisa duduk kembali.
Sepak terjang Amerika benar-benar telah mengendalikan sebagian keadaan yang ditunjukkan untuk memunculkan krisis Timur Tengah. Secara kasat mata, Amerika telah menetapkan sejumlah rencana dan aturan main, sedangkan yang lainnya menerima rencana dan aturan main tersebut. Mereka berusaha berjalan seiring dengan Amerika demi meraih kepentingan-kepentingan mereka sendiri atau demi mengamankan posisi mereka dalam kancah perseteruan yang sedang berlangsung. Para penguasa Arab, nah ini dia, tadi Saudi, Yaman, Damaskus, ya kan, Syria itu, Libanon, ya kan, Yordania, Turki, ya itu masuk negara lain, ya, Mesir, daerah-daerah tadi yang sekitarnya, pemimpin-pemimpinnya bagaimana? Sama sekali tidak memiliki peran selain melaksanakan saja. Sementara itu negara-negara besar seperti Rusia, Inggris dan Prancis berusaha mengambil bagian dalam percaturan tersebut di samping Amerika. Dengan cara mengikuti aturan main Amerika, Amerikalah yang menyodorkan terlebih dahulu, lalu negara-negara lain segera mengambil dan menjalaninya. Keadaan tersebut amat jelas terlihat dalam kasus peta jalan damai yang saya jelaskan, ya, di mana Amerika terlebih dahulu mengumumkannya, kemudian negara-negara tersebut segera mengadopsinya. Oleh karena itu, peran negara-negara tersebut harus diakui hanya sebagai objek pelengkap dan pendukung bagi peran Amerika dan bukan sebagai penggantinya. Itu anak-anak sekalian. Jadi ini adalah pengkhianatan dari pemimpin-pemimpin yang mengatasnamakan pemimpin umat Islam. Dia membiarkan Palestina ini dalam apa? Dalam cengkraman penjajahan Yahudi. Diatur oleh Amerika. Ya, negara-negara lain ikut-ikutan. Ngerti nih? Kok berulang-ulang gini? Kok pembahasannya seperti ini? Iya. Ini makanya membangkitkan visi politik, kesadaran politik kalian, membangkitkan kesadaran politik umat bahwa masalah Palestina adalah permasalahan umat Islam. Paham? Dia, ada pertanyaan? Cukup sampai situ dulu. Nih kita nanti besok lanjutin berkaitan dengan judul barunya. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan. Depan kita bisa selesaikan. Jadi gitu. Ada pertanyaan? Gimana? Nggak ada? Karimah? Nggak? Ya, jadi silakan nanti dibaca-baca lagi. Nanti pada saat penerimaan santri baru ini mungkin termasuk yang akan juga dibaca dan dibahas ulang. Nanti insya Allah ada pembahasan ulang dari kajian pagi kita, insya Allah. Mungkin begitu? Cukup ya? Hari ini libur Ibu? Oh, madrasah enggak? Oh iya, madrasah enggak. Yang lain libur. Karimah tidak libur. Karimah libur enggak? Enggak ya? Oke. Ya, kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita sholawatan ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha
wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Ya, hari Senin sudah mulai